Hai, jumpa lagi teman-teman. Ini tangan anakku ya, iseng. Tahu aja kalau mamanya lagi rekam gitu ya. Ini posisinya di sore hari teman-teman. Saat suamiku udah pulang kerja, di luar itu hujan lebat gitu ya. Jadi aku langsung bikin kopi sama bikin teh. Anakku juga sekalian minta. Terus di sini aku juga minta tolong nih sama anakku buat masak nasi ya, buat makan malam. Biar belajar gitu teman-teman, biar tahu nanti kalau udah besar itu nggak kaget lagi, supaya tahu cara masak, cara apa gitu ya, untuk kayak pekerjaan di rumah lah gitu teman-teman. Ini bukan untuk pertama kalinya sih teman-teman, aku minta tolong anakku ya. Udah sering gitu teman-teman. Biar sekalian apa dia terbiasa aja sih supaya kayak dulu kan aku waktu masih kecil itu dari kecil ya, dari SD kelas 1 itu memang udah diajarin sama orang tua ya, sama mamaku buat mengerjakan pekerjaan rumah. Yang pasti sih bukan kita yang mengerjakan pekerjaan utamanya gitu teman-teman, tapi kayak bantu gitu, sekalian diajarin gitu teman-teman. Terus ini kondisi di luar sangat lebat nih hujannya teman-teman. Ini sekitar maghrib ya kalau nggak salah. Jadi udah lampu jalan udah nyala gitu di bagian depan ini, jadi udah kayak agak terang gitu teman-teman. Padahal aslinya itu sebenarnya gelap ya. Terus ini keesokan harinya aku selesai nyuci piring, mau eh, cuci pakaian, tapi ternyata air PDAM-nya tuh nggak ngalir gitu teman-teman. Jadi aku tunda dulu. Terus itu tadi kondisi dapur, lantainya masih basah gitu ya, belum aku bersihkan, belum aku sapu. Kondisi kamar juga seperti ini, ada bantal anakku juga di situ selimutnya. Terus ini yang paling parah teman-teman. Ini bertaburan ya, karena ini gara-gara mamanya nih yang nggak lipat pakaian gitu teman-teman. Ini jangan ditiru teman-teman, ini apa kebiasaan yang kurang baik gitu ya. Jujur aku memang seperti ini sih, kalau aku lagi malas aku nggak mau ngerjakannya gitu teman-teman. Meskipun ya mungkin sebenarnya waktu itu ada sih teman-teman, bukan yang kayak nggak punya waktu buat ngerjainnya, bukan. Tapi memang lagi nggak pengen aja gitu teman-teman. Aku simpannya di sini. Itu kenapa bisa berantakan, karena tadi pagi kan keriuhan itu kan di pagi hari ya. Ada yang nyari kaos kaki, ada yang nyari ini gitu ya teman-teman, karena kan lipat pakaiannya ini kan nggak dilipat gitu teman-teman, jadi berantakan seperti itu. Di sini anakku jarang tidur ya, kalau tidur malam itu lebih seringnya di depan TV, jadi aku simpan pakaian yang kering udah dicuci itu aku taruh di sini. Biasanya sih aku simpannya di dalam kamar yang di tempat aku sama suamiku ya, kamar aku sama suamiku maksudnya. Terus ini lanjut aku mau simpan dulu gantungan bajunya dan lanjut mau rapiin ke kamar. Ini segala bantal, selimut semuanya ada di sini ya, punya anakku sama punya aku dan suamiku juga. Karena biasanya anakku itu kalau udah terbangun gitu ya tengah malam atau subuh, dia pindah ke kamar teman-teman, tidurnya di sini gitu. Sekalian diangkat juga tuh kasurnya yang kecil itu ya. Terus itu tadi ternyata pas aku bersihin kamar, ternyata airnya itu ngalir teman-teman. Karena kan waktu aku nyuci piring sengaja aku hidupin kerannya ya, aku buka maksudnya kerannya, supaya aku tahu gitu kalau misalnya airnya itu udah ngalir. Pakaianku kan udah lumayan gitu ya, ini udah hari ketiganya kalau nggak salah ya aku nggak nyuci. Biasanya aku kan dua hari gitu baru nyuci gitu teman-teman. Jadi hari ini memang berniat gitu teman-teman, memang berniat mau nyuci gitu ya. Karena kalau ditumpuk lagi nanti bisa-bisa nggak ada cadangan pakaian yang mau dipakai gitu teman-teman. Karena kan pakaian kami kan nggak banyak ya. Pakaian kami sehari-hari memang secukupnya seadanya gitu teman-teman. Sebenarnya sih masih kurang ya teman-teman. Nanti kalau misalnya udah ada rezeki baru nambah sikit-sikit gitu ya. Jadi agak kesusahan sih kalau misalnya udah terlalu lama nggak nyuci gitu teman-teman. Jadi susah gitu ya. Nggak ada cadangan pakaian gitu. Terus ini aku intip dulu nih si airnya. Maksudnya aku lihat dulu bagus nggak airnya.
Karena biasanya kan kalau dari PDAM itu kan kalau misalnya habis airnya itu nggak ngalir gitu, biasanya kan agak agak kotor gitu ya, airnya agak keruh. Tapi itu tadi bagus ya, jadi aku lanjutin aja buat nyuci. Terus di sini aku nyapu dapur teman-teman. Sambil rendam cucian juga sih, udah di rendaman yang kedua kalau nggak salah ya. Karena aku nyucinya itu sampai 3 kloter gitu teman-teman, 3 kali rendam ya, karena saking banyaknya gitu teman-teman. Kalau teman-teman gimana nih kalau nyucinya, apakah ditumpuk dulu beberapa hari atau setiap hari? Boleh komen di bawah ya. Oh ya teman-teman, aku udah ngomong terus nih, aku belum sapa kalian. Hai teman-teman, apa kabar nih? Semoga selalu dalam perlindungan Tuhan ya, diberi kesehatan yang baik, diberi perlindungan dan kekuatan. Buat teman-teman yang sekarang sedang mengalami apapun keadaan kalian, sakit atau apapun, semoga dikuatkan ya, diberi kesembuhan di waktu yang tepat, diberi kekuatan dan semangat pastinya. Aku juga sebenarnya lagi kurang enak badan juga nih teman-teman. Kalau pagi-pagi itu tenggorokanku agak ini teman-teman, apa kayak mau batuk. Ini juga sebenarnya aku tahan-tahan ya, sambil dubbing ini kayak aku ulang-ulang gitu teman-teman. Kalau rasanya udah mau batuk gitu ya, batuknya itu masih yang kayak kering gitu teman-teman, belum ada dahaknya ya, jadi masih agak sakit di tenggorokan ya. Kalau anakku batuknya udah berkurang, bahkan tadi udah sekolah, jadi izin nggak masuk sekolahnya itu cuma 1 hari teman-teman. Kalau kalian gimana nih keadaannya di sana? Semoga sih kita selalu dalam perlindungan ya teman-teman. Karena sekarang kan musim hujan di tempat aku ya. Jadi kayak perubahan cuaca gitu. Kemarinnya itu kan musim panas gitu teman-teman. Terus sekarang itu kayak hujan terus. Jadi perubahan cuaca gitu ya. Suhu itu dari yang panas tiba-tiba dingin gitu. Itu kan jadi kayak ada pengaruhnya juga di badan atau di tubuh kita gitu ya. Terus ini lanjut ke videonya teman-teman. Aku nyapu ya, nyapu di bagian TV tadi. Anakku biasanya tidur di bagian TV itu tadi teman-teman. Karena kalau dia tidur itu kan kebiasaannya itu harus ada suara gitu ya. Entah itu suara obrolan aku sama bapaknya, ataupun misalnya kayak suara TV ataupun musik gitu teman-teman. Kalau kayak yang sepi gitu ya, dia agak susah tidur. Nggak tahu ya, itu memang udah kebiasaannya ya. Jadi dia itu memang dari dulu sih kayak tidur itu di apa sih, dikelonin ya. Kayak harus ditidurkan gitu teman-teman. Mungkin karena dia kayak nggak punya saudara lah gitu ya, anak tunggal gitu teman-teman. Jadi udah terbiasa di ini kayak ditidurkan kalau waktu mau tidur gitu ya. Udah biasa sama-sama gitu teman-teman, sama aku sama suamiku gitu teman-teman. Jadi kayak jarang juga sih kami belum pernah juga yang kayak tidur dia sendirian, terus aku sama bapaknya sendirian gitu. Maksudnya di kamar yang berbeda gitu teman-teman. Semoga kalian paham ya dengan maksudku ya. Maksudnya gini teman-teman, dia belum pernah tidur sendiri gitu teman-teman, di kamarnya sendiri. Tapi kalau di depan TV itu kan dia kan sekalian tidurnya itu sambil nonton TV gitu. Jadi nggak mungkin kan dia dibangunkan gitu teman-teman. Tapi kalau udah subuh atau tengah malam tiba-tiba dia bangun terus dia susah tidur, dia pasti pindah, diangkatnya tuh kasur kecilnya itu ke kamar gitu ya teman-teman, ke kamarku sama suami gitu maksudnya. Terus lanjut aku nyapu lagi ini bagian sini ya. Sebenarnya sih gini teman-teman, aku sama suami itu udah berusaha ya belajar ngajarin anak kami itu buat tidur sendiri gitu teman-teman. Mungkin terlambat sih ya ngajarinnya, karena aku sih yang nggak tegaan gitu teman-teman. Dia jauh sedikit aja rasanya tuh udah nggak tahan gitu teman-teman, memang udah terbiasa. Mungkin karena masih nganggap dia itu kayak masih bayi aja sih teman-teman. Ini mungkin masing-masing sih ya, dari pola pendidikan di rumah gitu ya, pola asuh orang tua gitu ya.
Jadi dia kayak kurang mandiri sih jadinya ya. Jadi kayak bukan kayak dimanja-manjain gitu sih, bukan. Setiap orang kan pasti memanjakan anaknya lah. Maksudnya kayak kurang mandiri lah. Jadi nggak bisa gitu kalau tidurnya sendiri gitu. Harusnya ada megang tangan mamanya dulu gitu kalau sebelum tidur. Pokoknya harus ada inilah teman-teman, harus ada yang nidurkannya dulu gitu. Terus ini di bagian kamar sama seluruh ruangan ya udah dibersihkan nih. Terus tadi aku lanjut nyuci lagi dan sekarang aku mau jemur pakaiannya. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sampai saat ini masih setia nonton video aku, kasih komen, kasih like, bahkan udah subscribe. Terima kasih banyak ya pokoknya teman-teman, aku sangat bersyukur ya. Karena tanpa kalian nonton, tanpa kalian subscribe, channelku nggak akan bisa berkembang. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahanku. Aku akan selalu berusaha memperbaiki diri supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Semoga semua yang aku sajikan ini bermanfaat ya, bisa menjadi berkat. Jika banyak kekurangannya atau ada kesalahannya, teman-teman jangan tiru. Anggap itu ya seperti hiburan aja, ambil baiknya aja teman-teman. Terima kasih banyak lah pokoknya ya teman-teman. Semoga kita semuanya diberi kemudahan ya dalam setiap kita menjalani setiap hari kita. Kita jumpa lagi ya di video berikutnya. Bye.